singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Maulana dari kelas 3 PM2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengolahan bisnis retail. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu banyak sekali memanfaatkan berbagai lembaga waralaba. Misalnya saat kita berbelanja, berbagai kebutuhan di minimarket. Akan salah satu contoh dari bisnis waralaba yang sering kita temui. Selain minimarket, kita juga sering sekali berbelanja. Minimarket kita juga sering sekali berbelanja outlet tersebut juga termasuk lembaga waralaba. Saat ini bisnis waralaba begitu menjamur dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berbagai jasa seperti objek online sampai dengan online shop yang semakin hari semakin merajai. Lalu bagaimana cara melakukan bisnis waralaba? Guna lebih jelas, simak pembahasan berikut. Lembaga waralaba bisnis retail. Bisnis retail, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. Usaha waralaba dapat membentuk badan usaha maupun program yang memberikan hak kepada pihak lain yang bermanfaat menggunakan hak kekayaan intelektual. Jenis lembaga waralaba. Berikut jenis lembaga waralaba yang bergerak di bidang perdagangan dan penjualan. A. Menurut asal produk dan layanan yang diberikan. Waralaba luar negeri. Bentuk usaha waralaba luar negeri tergolong sangat modern yang dikemas secara sistematis untuk mengambil. 1. Waralaba luar negeri. Bentuk usaha waralaba luar negeri tergolong sangat modern yang dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waralaba luar negeri umumnya lebih cenderung disukai karena sistemnya lebih jelas. Merek dagang sudah diterima berbagai negara dan dapat dijelaskan lebih bergengsi. Waralaba dalam negeri berupa usaha waralaba yang di dalam negara Indonesia. Usaha waralaba dijadikan salah satu pihak investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. B. Menurut metode pengoperasian. Menurut metode pengoperasian, waralaba dapat tergolong sebagai berikut. Waralaba dapat form bisnis. Pada waralaba dapat form bisnis, Francisco memberikan lisensi atau hak
kepada franchisor untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang dimiliki franchisor itu sendiri. 2. Waralaba produk dengan merek dagang. Hak dan izin pengolahan dari franchisor kepada franchisor untuk menjual produk dengan menggunakan dagang dalam bentuk distributor. 2. Keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba. Dalam suatu bisnis itu kita sering menemui untung dan rugi. Ini saya menjelaskan keuntungan terlebih dahulu. Yang pertama, mendapatkan berbagai manfaat dan ekspektasi cepat dan luas tanpa melakukan pinjaman atau resiko finansial bagi pemberi hak. 2. Guna memperkuat nama franchise, maka tiap penerima harus berdasarkan penjual dan organisasi keseluruhan untuk bisa melakukan pengiklanan besar-besaran. Dan yang kedua, saya akan memberikan contoh kegagalan kerjasama antara franchisor dan franchisee. 1. Penyebab kegagalan franchisor diantaranya franchisor menjalankan bisnis dengan buruk. 2. Penyebab kegagalan franchisee diantaranya franchisee yang minim keberanian. 3. Peran lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Lembaga waralaba tentu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Berikut berbagai peran lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Waralaba dapat keuntungan dengan risiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkan sudah mempunyai nama dalam perdagangan pikiran konsumen. 4. Jenis-jenis waralaba di Indonesia. Yang pertama, kategori di bidang minimarket. Di dalam mendiri usaha waralaba minimarket sistematisnya sama dengan pendiri minimarket lainnya, bedanya dengan memakai nama usaha. Biasa usaha waralaba minimarket didirikan berdekatan dengan pemukiman penduduk, misalnya kampung, perumahan, tempat kos, atau asmara. 1. Indomart. Indomart merupakan usaha waralaba yang berbentuk minimarket. Setiap konsumen Indomart pada umumnya bisa mengambil sendiri barang kebutuhan yang terdapat di rak toko tersebut. 2. Tokma. Dalam usaha Tokma disediakan aneka kebutuhan sehari-hari tersedia dekat pada posisi yang strategis dengan para konsumennya. Tokma menjadi kebutuhan rumah tangga mulai dari sembako hingga alat kebersihan rumah tangga dan lainnya. B. Kategori di bidang jasa angkut pengiriman barang. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga penduduk tersebar di berbagai tempat. Oleh karena itu, jasa usaha waralaba angkut pengiriman barang sangat sukses. Zaman sekarang ini muncul bisnis online dan jasa angkut pengiriman barang. Barang dikirim dengan alat transportasi khusus, dikirim dengan cepat. Contohnya seperti JNE, JNT, dan Ninja Express. C. Kategori bidang makanan. Waralaba di bidang makanan tumbuh subur di negeri ini, di mana manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Selain itu, banyak yang suka berwisata kuliner. Biasanya berbagai jenis olahan makanan bisa digali. Inovatif dan kreativitasnya pada bisnis waralaba ini, sehingga menjual olahan makanan merupakan bidang usaha yang tidak akan pernah ada matinya. D. Kategori di bidang minuman. Waralaba bidang minuman termasuk sebuah usaha yang memakai nama merek ciptaan oleh pembuatnya. Usaha waralaba minuman sangat berprospek mendulang keuntungan. Cara pengolahannya hampir sama dengan waralaba makanan, yaitu pelayanan yang baik dan pengemasan yang baik. Kategori di bidang pendidikan. Indonesia dengan negara yang padat penduduknya membuat para pengusaha melirik sektor usaha waralaba di bidang pendidikan. Saat ini banyak sekali lembaga waralaba pendidikan terbesar di Indonesia. Kebutuhan konsumen terhadap skill, keahlian, serta pembimbing kesulitan belajar merupakan peluang usaha yang bisa digarap menggunakan waralaba pendidikan. B. Syarat dan keuntungan berdirinya waralaba bisnis. Guna membuat waralaba bisnis retail,
kita perlu menyiapkan berbagai syarat dan ketentuan seperti hal-hal mendudukkan berdirinya bisnis tersebut. 1. Syarat mendirikan waralaba toko retail. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi diantaranya warga negara Indonesia, menjaga lokasi tempat usaha di area komersial dengan luas ideal. 3. Memiliki kelengkapan perizinan usaha toko. Memenuhi hak kekayaan intelektual atau HKI. Indonesia membutuhkan orang kreatif yang mampu menciptakan usaha waralaba dengan pengolahan kekayaan alam dan membuat hak cipta sendiri. B. Membuat sistem pembukuan administrasi. Sistem pembukuan keuangan sangat penting untuk keberlangsungan usaha waralaba. Fungsi dari sistem pembukuan ini adalah sebagai bahan evaluasi dari waktu ke waktu dan bisa juga untuk mengetahui apakah usaha waralaba membandingkan laporan keuangan. B. Membangun sistem pembukuan atau administrasi. Sistem pembukuan keuangan sangat penting untuk keberlangsungan usaha waralaba. Fungsi dari sistem pembukuan ini adalah sebagai bahan evaluasi dari waktu ke waktu dan bisa juga untuk mengetahui apakah usaha waralaba mengalami keuntungan atau kerugian dengan membandingkan laporan keuangan. C. Wajib memiliki SOP. SOP merupakan singkatan dari Standard Operational Production, berupa sebagai dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. D. Memiliki ciri khas. Usaha waralaba ini yang menjadikan beda dengan usaha lain adalah memiliki ciri khasnya tersendiri dibuat oleh usahanya. Biasanya produk usaha unik dan berbeda sehingga mudah diingat konsumen. E. Keseimbangan usaha. Syarat mutlak lainnya untuk mendirikan usaha waralaba adanya kesinambungan usaha waralaba, yaitu sebuah usaha yang benar-benar berjalan dengan baik, menunjukkan sebuah kemajuan atau perkembangan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.